Fast Terkini. Informasi teraktual yang terjadi hari ini. Selamat pagi keluarga Fast, hadir kembali untuk Anda Fast Terkini di menit ke-11 lepas dari pukul 9 pagi. Saat ini kami telah tersambung dengan Hospital Director Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo, Dr. Muhammad Iqbal Gentur. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Iqbal. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi dokter, kabar baik dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik dokter, berkaitan dengan informasi merebaknya virus corona yang sudah mulai masuk ke Indonesia ini dokter, mungkin bisa dikasih informasi kepada masyarakat antisipasi apa yang dilakukan dari pihak Rumah Sakit Subhanul Waton khususnya terkait dengan informasi tersebut dokter? Ya, kita pertama-tama kita mulai dari promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan kami lakukan dengan cara mempersiapkan brosur atau poster atau flyers, ya itu semua yang berisi tentang apa itu coronavirus, kemudian bagaimana gejalanya, seperti apa saja, batuk, kita biasanya bisa disingkat dengan BDS, batuk, demam, sesak, ya seperti itu. Kemudian tambahannya ada riwayat perjalanan ke luar negeri, seperti itu. Oke. Itu promosi kesehatan. Jadi kita informasikan, oh ini loh coronavirus apa bahayanya, dan kita usahakan biar tidak tersesat dalam hoax ya zaman sekarang. Iya, berarti memang awalnya adalah mengedukasi masyarakat dulu begitu ya dokter? Baik. Yang dilakukan, iya baik. Kalau misalnya yang dilakukan pihak rumah sakit sendiri yang secara khusus begitu dokter terhadap pengunjung mungkin? Ya, jadi dalam kesehatan itu ada namanya promosi kesehatan, kemudian prevensi, kemudian kurasi itu mengobati dan rehabilitasi. Itu adalah 4 step yang berjalan beriringan. Nah, kita yang tadi promosi sudah saya sampaikan, bentuknya mengedukasi, kemudian prevensi. Nah, prevensinya ini kita lakukan dalam bentuk screening awal. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendengar ada yang ke rumah sakit kami mengunjungi sanak saudara yang sedang sakit, atau mungkin sedang pemeriksaan kesehatan, bisa dilihat di meja depan rumah sakit kami lakukan prevensi dalam bentuk screening kesehatan. Karena gejalanya itu BDS tadi, batuk, demam, sesak, yang kami lakukan adalah kami tanya, simple, pertanyaan-pertanyaan sederhana, apakah Bapak Ibu batuk, kemudian apakah Bapak Ibu ada demam dalam 14 hari terakhir, atau kemudian Bapak Ibu ada rasa sesak, susah bernapas, gitu. Kemudian apakah Bapak Ibu juga ada riwayat perjalanan dari luar negeri, seperti itu. Kemudian setelah mengisi formnya, ya, kemudian dilakukan pengecekan suhu dengan termometer. Termometernya ini tidak usah khawatir karena tidak menyentuh tubuh, jadi resiko penularan melalui termometernya itu 0, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sudah ada antisipasi dari awal begitu ya dokter? Betul. Baik. Karena tidak ingin masuk rumah niatnya cuma ngunjungin pasien di rumah sakit, nanti takutnya malah ketularan. Ya, insya Allah. Iya. Jadi Parno nanti malah jadi nggak jadi ya dokter? Oke, baik. Dokter, mungkin terakhir himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan kasus corona yang memang sudah masuk ke Indonesia. Apa yang harus kita lakukan dan jangan paniknya itu seperti apa sih dokter? Iya, pertama-tama kita harus membaca informasi yang benar dari orang yang benar, itu seperti itu. Dengan kita mengedukasi diri sendiri dengan cara yang benar, insya Allah kita tidak akan tertipu oleh informasi-informasi bohong yang sengaja disebarluaskan, entah niatnya bercanda atau salah informasi. Wah iya, saya baca di grup WhatsApp ini gitu, katanya bisa dicegah dengan cara apalah, terserah. Itu kita harus lihat siapa sih yang nulis, orangnya siapa, apakah Bapak Ibu kenal atau tidak, itu satu.
Kemudian background yang menulis itu siapa? Apakah dia dokter atau profesor ahli dalam bidang tertentu? Nah, itu seperti apa. Dan yang kedua, apakah informasi yang disampaikan itu benar atau tidak lewat media sosial misalkan. Kita bisa kok melakukan cek dan dicek, istilahnya seperti itu. Si menurut grup WhatsApp A gitu, dia bilang dengan menggunakan larutan ini bisa menghilangkan coronavirus. Apakah betul? Tinggal di Google saja sebenarnya bisa kok. Oke. Istilahnya kita semua harus menyaring informasi yang datang ke diri kita masing-masing. Benar. Dan untuk menjaga kesehatan atau kebersihan diri sendiri ini juga penting banget ya dokter? Betul sekali. Jadi gini, pertama selalu cuci tangan. Sebelum makan, sebelum menyiapkan makan, setelah salaman dengan orang lain, kemudian misalkan dalam konteks di rumah sakit, pada saat masuk rumah sakit maupun keluar dari rumah sakit, atau misalkan instalasi kesehatan lain, itu harus cuci tangan. Kemudian jangan terlalu sering, tidak perlu menggunakan masker jika Anda sehat. Nah, itu kata-kata yang tepat. Kalau Anda sehat, masker itu tidak perlu. Tapi kalau Anda sakit, baru gunakan masker. Seperti itu. Baik. Tetap tenang juga, jaga kondisi kesehatan setiap anggota keluarga. Makanan bergizi. Olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Terus kemudian batasi kontak dengan orang-orang yang, ini Bapak A ini baru pulang dari Cina minggu lalu. Ya udah, monggo silakan Bapak A ini disuruh istirahat dulu di rumah, kita jangan langsung mengunjungi, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Iqbal. Semoga ini sampai ke masyarakat edukasinya dan kita semua bisa lebih menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan untuk diri kita sendiri dan keluarga. Ya. Baik, terima kasih Dokter Iqbal. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi keluarga FAS Dr. M. Iqbal Gentur Bismono selaku Hospital Director Rumah Sakit Umum Subhanul Waton Tegarejo Magelang. Semoga informasi tadi bisa kita aplikasikan ya keluarga FAS untuk bisa menjaga kesehatan kita berkaitan dengan informasi sudah masuk ya virus corona di Indonesia. Nantikan FAS terkini lainnya hanya di 90.1 FAS FM Magelang. Baru saja Anda ikuti FAS Terkini, informasi teraktual yang terjadi dalam hari ini. FAS Terkini dari 90.1 FAS FM Magelang.